Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang salah satu corporate action. Jadi di pasar modal, kalau perusahaan mau mendapatkan pendanaan, itu ada dua cara. Yang pertama dengan berhutang, menerbitkan obligasi, atau dengan menerbitkan saham. Jadi kita berbagi kepemilikan kepada pemegang saham yang baru. Nah, biasanya hutang atau saham gitu. Nah, di kontan, ya ini bukan hari ini sih ya, ini sudah tanggal 15 Februari yang lalu, itu ada berita bahwa Kimia Farma bakal right issue. Ya. Right issue itu berarti menerbitkan saham baru dengan memberikan hak kepada pemegang saham sebelumnya. Jadi kayak IPO kedua gitu ya. Kimia Farma KF bakal terbitkan 325 juta OWK. OWK itu obligasi wajib konversi. Nah, kan aneh ya, menerbitkan saham baru melalui right issue, tapi malah menerbitkan obligasi, gitu ya. Jadi sebenarnya aksi korporasi ini saham atau hutang. Nah, sebagai informasi, semua pembahasan di sini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Nah, right issue itu kalau bahasa Indonesianya adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Sesuai namanya, kalau misalkan ada perusahaan IPO, kemudian setelah beberapa waktu dia masih ingin menambah modal dengan cara penerbitan saham juga. Yang kedua ini tidak lagi disebut IPO tapi disebut mekanisme right issue. Kenapa right issue? Karena kalau misalnya pemegang saham lama memegang 50%, publik 50%, setelah diterbitkan saham baru, bisa saja pemegang saham lama dari 50 turun ke 40. Supaya kepentingan mereka untuk menguasai perusahaan masih terjaga, mereka diberikan hak. Oke, kalau kamu mau tetap 50%, kamu boleh pesan terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan right. Kalau mereka mau pesan dan mereka menebus, itu berarti kepemilikan mereka akan utuh tetap 50%. Tapi kalau misalkan mereka tidak mau menebus, mereka bisa memilih menjualnya kepada pihak lain. Pihak lain yang membeli itu nanti bisa menebus, kemudian dia pakai sebagai kepemilikan di perusahaannya. Ya. Nah, jadi right ini bisa ditebus jadi saham, bisa juga dijual kepada orang lain, gitu ya. Nah, kalau misalnya right-nya tidak ditebus, tapi juga tidak dijual, itu ada expired-nya, Bapak Ibu. Kemudian kalau setelah dilakukan penebusan right issue, itu jumlah lembar saham akan bertambah. Nah, itu right issue ya. Kalau OWK, ya, O-nya itu obligasi, WK-nya wajib konversi. Artinya obligasi yang wajib dikonversi jadi saham. Jadi kayak saya berhutang sama Bapak Ibu, tapi saya tidak membayar kembali pokoknya. Karena Pak, dengan tunai maksudnya. Melainkan nanti pada saat jatuh tempo, pokoknya itu dibayar dengan saham perusahaan. Nah, apakah sifatnya boleh memilih? Jadi misalnya saya pinjam uang sama Bapak Ibu dengan OWK. Saya janji 1 tahun bayar bunga 10%, jatuh temponya 3 tahun. Pada tahun ketiga saya bilang, oke, ini namanya juga obligasi konversi kan. Jadi nanti saya bayarnya nggak pakai tunai, ditukar dengan saham perusahaan. Apakah boleh Bapak Ibu menolak? Nah, kalau di sini kan sudah disebut wajib, ada W-nya. Artinya tidak bisa menolak. Jadi kayak orang membeli obligasi, selama dia pegang, itu akan dibagikan kupon sebagaimana surat hutang pada umumnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, itu pokoknya itu ditukar dengan saham perusahaan. Nah, selama belum jatuh tempo, bisa saya katakan ini mungkin mirip dengan saham preferen dalam buku teori. Karena dalam buku teori kan biasanya saham preferen itu mau perusahaan untung, perusahaan rugi, dia tetap dapat dividen. Nah, sama kan OWK, saya seperti pemegang saham di perusahaan, tapi selama belum saya ganti jadi saham, saya tetap dapat bunga, begitu. Ya. Nah, saham preferen tadi di buku teori ya, mau untung mau rugi tetap dapat dividen. Nah, karena ada preferensi ini biasanya ya, tapi bukan selalu, hak suaranya lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya, kalau kita pegang obligasi kan tidak ada hak suara juga. Di Indonesia itu nggak ada saham preferen, Bapak Ibu, atau sepengetahuan saya tidak ada. Ya, kalau yang saya tahu yang agak berbeda itu adalah multiple voting shares atau hak dengan saham dengan hak suara multiple.
Artinya kalau satu saham satu suara, kalau saham MVS itu satu lembar bisa lebih dari satu suara. Dan ini cuma ada di Gotoh. Nah, apakah ada perusahaan lain setahu saya sejauh ini belum ada. Nah, preferensi satu lembar saham yang bisa vote lebih dari satu surat suara itu juga ada imbal baliknya. Ya, kalau misalnya yang tadi preferen tidak ada hak suara, kalau ini di lock 2 tahun. Ya, lock 2 tahun maksudnya gini, pada saat Gotoh IPO, saham yang biasa itu di lock 8 bulan. Artinya pemegang saham pertama kali baru boleh menjual setelah 8 bulan. Kalau pemegang saham preferen ini harus pegang minimal 2 tahun. Kalau nggak salah juga ada pasal yang lain tentang kalau misalnya ada pembagian dividen bagaimana, tapi mesti dibaca lebih jelas lagi. Ya. Jadi salah satu perbedaan antara saham Gotoh yang ada MVS dengan saham Gotoh biasa seperti apa gitu. Nah, kita kan nggak bahas Gotoh, kita bahasnya KF. Jadi kalau kita baca prospektusnya, baca data Kimia Farma di RTI, jumlah lembar sahamnya itu ada 5,5 miliar lembar saham. Ya. Nah, kalau kita baca ke prospektus KF, waktu dia menerbitkan OWK itu, setiap 1 juta lembar saham KF akan mendapat 58.536 right. Di mana ini dapat ditebus jadi OWK maksimal 27 Februari. Jadi kalau saya punya 1 juta lembar KF, saya akan dapat 58.000 rights. Ya. Yang di mana right ini kalau saya tebus, ya kalau dalam proses issue biasa dia jadi saham, kalau ini saya tebus jadi OWK. Nah, itu perbedaan pertama. Jadi kalau right pada umumnya ditebus jadi saham, kalau ini tidak ditebus jadi OWK. Maksimal 27 Februari. Jadi kalau lewat daripada 27 Februari, itu right-nya hangus. Kalau sebelum 27 Februari, masih bisa ditebus jadi OWK. Nah, waktu ditebus jadi OWK, itu dihargain di 1025. Artinya satu OWK itu 1025. Kalau saya dapat 58.536 right, berarti saya tinggal kalikan 1025. Seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi OWK, OWK kan obligasi. Kuponnya adalah 5%. Jatuh temponya 23 Februari 2028. Nah, jadi waktu right-nya ditukar jadi OWK, setelah jadi OWK otomatis kita mendapatkan kupon yang jatuh temponya nanti di tanggal 23 Februari 2028. Nah, selama dari sekarang 2023 sampai dengan 2028 itu anytime ya Bapak Ibu yang memiliki OWK dapat menebus ini jadi saham dengan harga 1025. Ya, jadi kalau misalkan saya mau dapat 5% aja Pak selama sampai dengan 23 Februari 2028, silakan. Anda akan dibayar 5% per tahun selama 5 tahun. Tapi kalau misalkan saya tidak mau saya tidak mau jadikan obligasi karena misalkan ya harga sahamnya sekarang 2.000 saya mau jual, boleh. Jadi yang saya baru pegang misalnya 1 tahun, saya langsung tebus dari OWK jadi saham. Jadi saya misalnya punya 100.000 lembar saham OWK menjadi 100.000 lembar saham KF yang bisa saya jual. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, ya tadi kalau misalkan Anda punya 1 juta lembar, 10.000 lot, dapat sekian right ya. Dan kalau Anda tebus semua, maka jumlah uang yang Anda keluarkan adalah sekitar 60 juta rupiah per 10.000 lot ya, atau 1 juta lembar. Ya, kalau berarti 1 juta lembar, 1 M. Ya, jumlahnya nggak kecil sih. Kalau dilihat dari pemegang sahamnya, publik itu cuma punya sekitar 9,9%. 90% itu pemegang saham ini. Sehingga right yang jatuh ke tangan investor ya cuma 554 kali 586 ini. Kebanyakan right itu akan dimiliki oleh PT Bio Farma. Nah, kemudian perhitungan kuponnya sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya 1 juta lembar dapat sekian sekian right. Right-nya kita tukar jadi kita tebus dengan 60 juta rupiah sehingga jadi OWK semua. Nah, OWK-nya akan dapat 5% kali 60 hampir 60 juta, dapat 2.900.000 atau 3 juta per tahun.
Nah, ini dibayar 6 bulan sekali, jadi sekitar 1,5 juta, 1,5 juta. Nah, eh, sekali lagi ketentuannya dari H-1 sebelum jatuh tempo, ya. Jadi anytime dari setelah Anda memegang OWK ini, anytime bisa Anda convert jadi saham KF. Jadi kalau selama tidak di-convert, Anda akan mendapat 5% per tahun. Kalau misalnya Anda convert, ya 5%-nya hilang, langsung jadi saham. Yang boleh Anda pegang ataupun boleh Anda jual. Nah, kalau misalkan harga KF ya di pasar secondary market tinggi 1.100, harga tebusnya 1.025, oh langsung untung 75, sekitar 7%. Kita pikir ya udahlah saya tebus saja, silakan gitu kan. Atau saya pikir wah kalau saya diamin saya dipastikan fix 5% per tahun kok selama 5 tahun 25%. Kalau naiknya nggak 25% saya nggak mau tukar, silakan gitu. Mungkin nggak kalau setelah saya beli harga sahamnya jatuh, mungkin juga selama harga sahamnya jatuh ya Anda dapat 5%. Tapi kalau misalkan saya pegang aja, saya nggak ngapa-ngapain, ya pada saat jatuh tempo yang 23 Februari itu mau nggak mau harus ditukar jadi saham, gitu ya. Jadi investor yang memegang OWK ini cuma punya dua opsinya adalah satu, konversi ke OWK dan jual di pasar sekunder kalau dia mau jual, ya. Kemudian kalau dia tidak mau konversi ke OWK sebelum jatuh tempo, otomatis pada akhir jatuh tempo akan ditukar menjadi saham. Ya, nah ini di sini sudah disebutkan ya. Jadi sesuai prospektus, apabila investor memegang OWK sampai jatuh tempo, maka otomatis akan terkonversi jadi saham KF. Ya, investor pemegang OWK tidak mendapatkan pokok yang disetorkan dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk KF dengan jumlah yang sama. Nah, kalau right-nya tidak tebus bagaimana? Kalau misalnya Anda kebetulan punya saham KF, dapat right-nya, kita tidak tebus jadi OWK, nggak jadi kupon. Dan kemudian itu akan hangus di 27 Februari 2023. Nah, kalau misalkan yang kemarin, ini kebetulan saya rekam ini sudah lewati 27 Februari ya, yang kemarin memegang right-nya, Anda nggak mau tebus jadi OWK, ya, ya menurut saya daripada hangus bisa dijual di pasar tunai gitu. Kalau jual right itu agak unik. Jadi Anda pertama ketik kodenya KF minus R dan dia punya bid offer cuma ada di sesi 1 dan dijualnya melalui pasar tunai bukan melalui pasar reguler. Jadi kalau pakai aplikasi itu bisa pilih pasar, kita mesti ganti. Kan ada RG, Nego sama pasar TN. Nah, kita pilih yang TN baru nanti keluar bid dan offernya. Dan itu sekali lagi hanya ada di sesi 1. Sesi 2 tidak ada. uh, Aksi korporasi ini bisa saya katakan hybrid antara saham dengan hutang. Jadi kayak dikasih pinjaman dulu, nanti pada saat dia sudah jatuh tempo ditukar jadi sahamnya perusahaan. Mungkin Bapak Ibu yang awam tidak terlalu sering melihat, tapi kalau di perusahaan-perusahaan cukup umum. Karena biasanya kalau perusahaan ketika pertama kali didirikan, foundernya tidak serta-merta kasih saham. Bisa aja dia cuma kasih sifatnya pinjaman, yang pada X tahun atau nanti kalau di aksi korporasi apa bisa dikonversi jadi saham gitu. Nah, selama dia tidak konversi, si pemegang sahamnya tetap si orang memberi pinjaman tetap dapat modal pinjaman, tetap mendapatkan bunga pinjaman seperti itu. Nah, demikian tentang aksi korporasi hybrid antara saham dengan hutang melalui mekanisme right issue dan OWK. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di fitur komen di bawah. Terima kasih.